Lihat yang pasti suku bunga yang menarik tetap harus diberikan gitu ya. Jadi kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya agresif di beberapa meeting belakangan ini itu paling tidak berusaha mengadres spread suku bunga yang tadi yang dibutuhkan untuk menarik dolar. Yang kedua, kami melihat mungkin kebijakan operation twist itu harus terus dilakukan dan mungkin harus lebih besar lagi karena kalau kami lihat meskipun memang 2 years bond maturity 2 tahun sudah naik, tapi apabila kita lihat relatif terhadap kenaikan suku bunga US Treasury di Amerika, itu kenaikannya masih ke arah cepat. Makanya kalau kita lihat spread antara suku bunga bonds kita dan Amerika trennya menurun gitu ya. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan operation twist ini lebih lanjut. Baik, Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan operation twist juga untuk beberapa waktu ini, tapi, belum kita lihat juga ada capital inflow yang cukup signifikan juga di SBN. Anda lihat apakah ini masih cukup efektif? Ya, saya rasa ini memang ada kombinasi dari 2 hal ya, Mbak. Yang pertama, karena tadi, sentimen, market juga karena Fed-nya belum peak juga eee, masih cenderung berhati-hati lah gitu ya. Jadi mereka belum, menempatkan dananya banyak di negara berkembang. Memang kita sudah melihat, kemarin, month to date, udah ada inflow ya, cuman masih relatif, kecil. Dan yang kedua saya rasa, eee, spread suku bunganya terhadap US Treasury kita mungkin masih bisa lebih tinggi lagi menurut saya karena memang kalau kita bandingkan dengan suku bunga rata-rata ya spread suku bunga US Treasury dan kita kalau kita lihat rata-rata itu sekarang jauh lebih tinggi. Catatan kami sebelum terjadinya Covid itu rata-ratanya di kisaran 400 sampai 500 basis point gitu. Sekarang masih di kisaran 200 sampai 300. Kami tidak mengatakan harus kembali ke level tersebut gitu, cuman kami melihat imbal hasilnya mungkin bisa ditingkatkan lebih lanjut. Baik, kita beralih lagi ke Pak Birger. Pak Birger mungkin boleh di-update Pak, seperti apa kondisi likuiditas falas saat ini di perbankan? Iya, Aneka. Kalau kita lihat kondisi likuiditas falas sebetulnya sih cukup liquid sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang masuk ke Bank Indonesia. Sebagai data terakhir mungkin yang Jumat kemarin itu yang masuk di overnight melalui US term deposit itu ada sekitar 8 billion US dollar. Itu di rate 3,81, which is masih terus terang cukup menarik dibandingkan misalnya dengan memang suku bunga deposito perbankan pada umumnya. Jadi seperti yang tadi Pak Aldian juga sudah katakan, um, likuiditas sebetulnya ada di sini, cuman memang daya tarik daripada suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan memang masih terlalu rendah dibandingkan misalnya dengan negara tetangga kita Singapura. Sebagai data saja, Singapura saja kalau kita lihat sekarang deposit misalnya untuk 1 bulan US dollar itu rata-rata sudah di atas 3,8 sampai mendekati 4%. Sementara suku bunga average 1 bulan di Indonesia itu masih kurang lebih 1,2 sampai 1,3. Jadi memang masih sangat tertinggal. Tetapi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BI, terutama memang melalui operasi moneter yang mereka lakukan, itu sudah cukup baik dan memang seperti yang tadi disinggung mengenai twist operation dengan menyesuaikan suku bunga, sebetulnya BI sudah cukup adaptif dengan menaikkan suku bunga yang pendek-pendek cukup cepat. Sehingga kalau kita lihat dari overnight, term depo, sampai dengan misalnya 1 bulan, penempatan dari perbankan ke instrumen BI ini cukup banyak. 1 bulan saja ya, misalnya sekarang rate-nya itu di 3,93, data terakhir waktu hari Jumat itu paling tidak ada 100 juta yang masuk di 1 bulan melalui operasi moneter yang dilakukan BI. Jadi sebetulnya the liquidity is there, cuman memang banyak pihak baik itu investor lokal yang retail maupun juga perbankan menahan liquidity yang memang dimiliki sambil memang menanti bagaimana cepatnya nanti memang suku bunga misalnya naik di luar. Itu yang sekarang sebetulnya menjadi perebutan daripada memang hampir semua investor baik retail maupun kita lihat perbankan juga begitu. Baik, artinya di Bank Mega sendiri sudah terlihat ada kenaikan likuiditas falas yang cukup signifikan Pak Birger?
Kalau likuiditas falas di kami terus terang flat saja, tetapi kami sudah berusaha dengan menaikkan suku bunga untuk memang nasabah kami, terutama untuk retail, paling tidak untuk bisa mengimbangi suku bunga deposito US dollar yang memang ada di onshore ataupun di nasional begitu, Anko. Baik. Kira-kira langkah apa yang masih perlu diambil bank sentral juga untuk mungkin bisa menarik lebih banyak dana lagi termasuk DHE ke dalam negeri? Mungkin kita juga sudah tahu sekarang Bank Indonesia sebetulnya sedang dalam proses untuk memang menggodok suatu instrumen yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Paling tidak kita berharap bahwa DHE dari sumber daya alam yang selama ini ada di luar itu bisa masuk kembali kemari. Tetapi memang mekanisme persisnya kita belum tahu di pasar, tetapi yang pasti yang kami ketahui BI secara khususnya sedang memang menggodok mengenai program yang baru ini, dan mudah-mudahan memang nanti akan memberikan kemudahan yang cukup terutama untuk perbankan nasional, terutama misalnya dalam hal settlement. Karena biasanya selama ini kalau misalnya menaruh di BI dan sebagainya butuh waktu katakanlah 3 hari, mungkin nanti bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Jadi ini merupakan salah satu cara-cara yang nanti akan diberikan insentif-insentif ini yang mudah-mudahan akan keluar dalam waktu dekat, yang bisa paling tidak membantu kembali onshore, terutama onshore liquidity daripada US dollar begitu. Karena kalau kita lihat rupiah sejauh ini tidak menjadi masalah, hanya memang US dollar yang menjadi masalah karena memang ketertarikan daripada penempatan US dollar ini mungkin di tempat-tempat lain ataupun di center-center lain yang ada di regional begitu.